Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agno Fredigo dengan NIM 1101194217 dari TT 4308. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 6. Nah, pada soal pertama kita disuruh untuk membuat tabel power of integer modulo 11. Nah, di sini saya sudah membuat tabel power of integers modulo 11 dengan hasilnya saya hitung terlebih dahulu dan kemudian saya membuat tabel seperti berikut. Nah, untuk penjelasan tabel ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit. Karena pada soal itu modulonya sampai 11, maka pangkat dari A ini hanya sampai 10 dikarenakan modulo 11-nya itu dikurangkan dengan 1. Nah, pada contoh pertama ini saya mengambilkan pada A pangkat 1 dimodulokan dengan 11, maka hasilnya 1. Jika A-nya 1 dipangkatkan dengan berapapun, maka hasilnya tetap 1. Kemudian dengan 2. 2 dipangkat dengan 2 dimodulokan 11, hasilnya yaitu 4. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk soal berikutnya, hitung akar primitif dari 11. Nah, yang dimaksud dengan akar primitif itu, hasil dari modulonya itu tidak terulang kembali. Nah, contohnya 1. Apabila 1 dipangkatkan dengan 2 dimodulokan 11 itu kan hasilnya 1, maka hasilnya itu berulang-ulang. Dan 1 dipangkatkan dengan 3 dimodulokan 11 juga hasilnya 1. Maka oleh karena itu, di sini bukan akar primitif dari 11. Dikarenakan dia itu terulang terus. Nah, kemudian 2. Nah, di sini tidak ada pengulangan atau angka yang sama. Nah, maka 2 ini termasuk akar primitif dari 11 dan begitu juga dengan 6, 7, dan 8. Kenapa akar primitif dari 11 itu cuma 2, 6, 7, dan 8? Dikarenakan pada angka 1, 3, 4, 5, 9, 10 mengalami pengulangan angka. Contohnya di 3 itu ada 9-nya 2 kali. Nah, di 4 itu ada 9-nya juga 2 kali, dan 3-nya juga 2 kali, dan 5-nya juga 2 kali. Nah, untuk 5 dan 9, 10-nya sama juga kasusnya dengan sebelumnya. Nah, untuk soal selanjutnya kita menentukan logaritma diskrit yang dimana soalnya D log 2 dimodulokan 11 hasilnya 3. Maka 2 dipangkatkan berapa modulo 11 hasilnya 3. Maka 2 dipangkatkan berapa hasilnya 3. Dan 3 itu adalah 8. Maka 2 pangkat 8 modulo 11 hasilnya 3. Maka sama dengan 3. Nah, soal yang selanjutnya yaitu D log 2 modulo 11 hasilnya itu 6. Maka 2 pangkat berapa modulo 11 hasilnya 6. Maka 2 pangkat 9 modulo 11 hasilnya adalah 6. Maka jawabannya adalah 9. Nah, untuk soal selanjutnya kita disuruh untuk buatlah key exchange 3 party dengan nama kalian. Jika nama kurang dari 3, maka ulangi kata terakhir. Dikarenakan nama saya kurang dari 3, yaitu 2 kata, yaitu Agno Fredigo, maka Fredigonya diulangi kembali. Dengan syarat key sama dengan 11 dan alpha sama dengan 2. Dan XA sama dengan 3, XB sama dengan 5, serta XC sama dengan 8. Nah, untuk Agno mengeluarkan rumus YA sama dengan alpha XA mod Q, yang dimana hasilnya yaitu YA sama dengan 2 pangkat 3 mod 11 hasilnya yaitu 8. Nah, untuk Fredigo, YB sama dengan alpha XB pangkat XB mod Q, yang dimana hasilnya 2 pangkat 5 mod 11 hasilnya yaitu 10. Selanjutnya yaitu YC sama dengan alpha pangkat XC mod Q, yang dimana hasilnya itu 2 pangkat 8 mod 11 itu hasilnya yaitu 3. Bisa dilihat pada tabel sebelumnya tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan merubah atau mengganti dari Agno ke Fredigo, dari Fredigo ke Fredigo, yang dimana Y aksennya yaitu sama dengan YAX pangkat XB mod
Q, yang dimana 8 pangkat 5 mod 11 hasilnya yaitu 10. Dan YB aksen sama dengan YB pangkat XC mod Q, yang dimana hasilnya itu 10 pangkat 8 mod 11 sama dengan 1. YC aksen sama dengan YC pangkat XA mod Q, yang dimana hasilnya 3 pangkat 3 mod 11 sama dengan 5. Nah, selanjutnya karena kita menggunakan exchange 3 party, maka kita turunkan lagi, yang dimana YA-nya itu sama dengan YA aksen tadi, pangkat XC di mod Q, maka hasilnya 10 pangkat 8 mod 11, maka hasilnya 1. Nah, selanjutnya untuk YB aksen pangkat XA mod Q, sama dengan 1 pangkat 3 mod 11, maka hasilnya itu 1. Nah, untuk YC-nya yaitu YC aksen XB mod Q, yang dimana hasilnya 5 pangkat 5 mod 11 sama dengan 1. Nah, untuk soal berikutnya, hitung K kemudian inskripsikan kata berikut. Jangan maju ke depan dengan algoritma shift chipper. Nah, di sini saya menggunakan K sama dengan 1, yang dimana hurufnya itu digeser satu ke kanan, dan plain text-nya itu A, B, C, D, E, F, G sampai Z, dan chipper text-nya itu digeser 1, maka B, C, D, E, F, G sampai Z dan A. Nah, di mana plain text-nya itu jangan maju ke depan, maka chipper text-nya itu yaitu K, B, O, H, B, O, yang dimana J itu K, contohnya ini J itu K, A itu B, nih A itu sama dengan B, N sama dengan O, dan seterusnya. Maka chipper text-nya itu KBO, HBO, NB, KV, LV, EF, maaf salah, KBO, HBO, NB, KV, LF, EF, KBO. Nah, maka sekian pemaparan tugas minggu 6 saya. Kalau ada kekurangan, tolong dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.